Selamat siang teman-teman. Siang. Siang. Hari ini kita berdiskusi kembali mengenai nilai-nilai berakhlak, subkompeten, dan harmonis. Nah, berita yang akan kita bahas adalah mengenai Kantor Pertanahan Kantah Morowali mengikuti FGD 1 Integrated City Planning atau ICP untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai keterkaitan artikel ini dengan nilai kompeten dan harmonis yang menjadi tema kita hari ini. Ya, mungkin dari saya, kalau nilai kompeten dari berita ini itu tercermin saat Kantah Morowali memberikan masukan teknis yang berbasis keahlian pertanahan dan tata ruang. Kantah Morowali tidak sekedar hadir, tapi berkontribusi dengan menganalisis legalitas lahan, resiko konflik sosial, dan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan Kantah Morowali sudah bekerja secara profesional dan berbasis pengetahuan. Dan dari berita tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai harmonis ya dari semangat sinergi lintas sektor yang hadir, di antaranya kantor pertanahan, PUPR, Pemda, dan masyarakat. Kantah Morowali mendorong perencanaan yang memperhatikan kebutuhan warga, sehingga tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjaga kerukunan sosial. Hal ini menjadikan hubungan kerja yang baik dan tidak diskriminatif antar sektor. Ya, menurut saya, Kantah Morowali menunjukkan sifat kompeten karena mereka berbicara berdasarkan data, hukum, dan kajian pertanahan, sekaligus harmonis karena tetap mempertimbangkan aspek sosial agar tidak menimbulkan konflik, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif. Hal ini sejalan dengan kode etik dan perilaku harmonis. Jika dilihat dari perspektif warga, warga akan merasa lebih tenang dan tertolong karena sudah suara mereka didengar, di mana ini mencerminkan keharmonisan eh, antara instansi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak hanya fokus pada aturan, tetapi juga peduli pada masyarakat. Saya rasa hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Iya, saya juga setuju dengan opininya Mbak Tania ya. Dengan adanya FGD ini, peserta yang menghadiri forum bisa terus belajar dan mengembangkan kapabilitas untuk meningkatkan kompetensinya. Setelah itu dia juga bisa menumbuhkan rasa saling peduli dan menghargai pendapat untuk menjaga keharmonisan antar sektor dan masyarakat. Oke, berarti dari sini bisa saya simpulkan nih bahwa artikel ini memenuhi nilai-nilai kompeten dan harmonis ya. Dan paling penting adalah kedua nilai ini dijalankan. Jika kedua nilai dijalankan, maka pembangunan diyakini akan lancar dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Kita bisa simpulkan bahwa output yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah pertama, adanya pengembangan tata kota yang lebih baik. Kedua adalah adanya kepastian hukum mengenai status legalitas lahan dan kondisi masyarakat. Ketiga adalah terciptanya tata kota yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh aspek pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Dan yang terpenting adalah adalah artikel ini memenuhi nilai-nilai kompeten dan harmonis. Dan jika keduanya itu sudah dijalankan, maka diyakini akan lancar dan kepercayaan masyarakat akan semakin kuat. Kesimpulan ini menjadi penutup diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima Terima kasih. kasih.